virus COVID-19 yang sekarang sedang mewabah dan sudah jadi kenyataan. Tanpa kita menyalahkan, memperolok-olokan, apalagi menduga-duga, sudah kita terima ini bagian dari rencana Allah. Betapa kita rendah, betapa kita hina, betapa kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru betapa besarnya kekuatan kebesaran Allah itu hanya dengan menciptakan satu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata. Seluruh dunia boleh dikatakan panik. Bahkan sudah berjatuhan korban yang diduga kuat, korban dari virus COVID-19 yang sebenarnya ini merupakan perkembangan dari virus sebelumnya tahun 60. Tahun 60 sudah ada. Saya juga belum lahir tahun 60 itu. Cuma namanya berbeda. Baik, pada malam ini saya justru akan mengajak Bapak dan Ibu untuk berbenah diri, sebab ada di belakang COVID-19 ini yang lebih berbahaya. Bukan menganggap virus corona ini tidak berbahaya. Virus corona ini berbahaya, tapi juga ada yang lebih berbahaya. Sehingga saking bahayanya, di sebagian negara sudah ada lockdown. Tidak boleh keluar kecuali berdiam diri di dalam rumah. Kecuali kalau ada keperluan yang mendesak. Dampaknya di kita pun sama, kebijakan pemerintah diterapkan, hanya belum sampai lockdown. Masih dibatasi lah. Bahkan di masjid ini pun sebagai bentuk ikhtiar, yang tadinya dipasang karpet sekarang dicopot karena untuk mengantisipasi. Bahkan kalau bisa sampai batas waktu yang tidak ditentukan, pihak qaimul masjid harus menyediakan juga antiseptik untuk cuci tangan. Jangan lupa cuci kaki. Tangan dicuci, ari kaki rorombeheun diantep. Disiapkan saja. Kemudian karena yang hadir di sini itu orang Balai Endah semua, yang pasti tahu ya. Kecuali yang datang dari luar kota, alangkah lebih baiknya setelah cuci tangan, ganti baju sebagai bentuk ikhtiar. Saya juga dari Rancamanyar sudah mandi, sudah cuci tangan, barusan terakhir di kamar mencuci tangan dengan antiseptik ya. Tidak berlebihan sebenarnya. Kalau umat Islam sudah biasa bersih, minimal wudhu sehari 5 kali. Apalagi bagi orang yang gemar sholat syukrul wudhu, maka akan sering berwudhu. Syukrul wudhu, bersyukur karena kita diberi kemampuan untuk wudhu. Berat Pak untuk wudhu yang benar itu. Kadang-kadang kita menahan kentut, buang air, buang angin hanya untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Ini menunjukkan wudhu itu berat. Makanya ar-ribat dalam hadis Muslim, ar-ribat, ikatan wudhu ini harus terpelihara, terjaga. Makanya disyariatkan juga untuk memperbaharui wudhu. Setelah wudhu diperbaharui, lalu sholat. Disebut sholat syukrul wudhu.
Tapi tidak boleh sholat syukur wudu di 3 waktu yang terlarang. 1, menjelang adzan maghrib 5 menit sebelum adzan maghrib. 2, sebelum adzan subuh 5 menit. 3, ketika matahari sedang tepat berada di tengah-tengah kepala kita atau sedang kulminasi. Sholat apapun dilarang, termasuk tahiyatul masjid, kecuali tawaf. Kalau tawaf diperbolehkan. Kalau tawaf tidak terlarang untuk di sembarang waktu, ya. Nah, kalau berbicara tentang higienis kebersihan, umat Islam justru menjadi pelopor pertama dan utama yang menjaga kebersihan itu. Sebelum tidur wudu, bangun tidur mencuci tangan, mencuci lubang hidung. Itu kan sudah diajarkan oleh Nabi, dipraktekkan langsung oleh Nabi. Menutup wadah atau bejana pun sama. Nabi sudah mewanti-wanti. Jadi kalau berbicara tentang kebersihan dan kesehatan, umat Islam lah atau ajaran Islam lah yang menjadi pelopor pertama dan utama. Kalau mereka jorok, bahkan punten atau maaf, yang terbersih itu pakaiannya umat Islam. Di Amerika konon ada sebuah perusahaan laundry, jasa cuci baju. Setelah beberapa pengamatan, ternyata baju pakaian muslim atau muslimah itu lebih bersih daripada selain muslim. Itu ya, paling bersih. Karena tidak ada bekas air kencing, apalagi bekas BAB. Kalau mereka sudah biasa bekas kencing tidak dicuci. Wer, sintrek, selesai. Tahu disintrek? Iya, disintrek dibersihkan. Kalau umat Islam justru kalau tidak ada air istinja dengan batu. Batunya pun dibagi 3, bagian depan, bagian samping, bagian belakang. Jadi kalau ini ibaratkan batu, ketika kita istinja membersihkan kemaluan, tek 1, dirasa masih kurang, tek bagian 2, 3, 4. Kalau bagian batu itu ada 4 sisi. Kalau batunya ternyata hanya kecil, bisa menggunakan maksimal 3 batu. Itu teknis. Kemudian di mall-mall atau di toilet-toilet itu menggunakan tisu. Apakah bisa tisu digunakan untuk istinja? Boleh. Selama tisu itu basah, kering. Dan ini juga harus menggunakan beberapa lembar. Cuma orang Jawa Barat, orang Sunda merasa jari jipen. Apa itu bahasa jari jipen? Ya kurang mernah, kurang afdol, kurang nyaman lah kalau menggunakan tisu gitu. Jadi kalau berbicara tentang higienis, kebersihan dan kesehatan, umat Islam menjadi pelopornya. Tapi sekarang lebih ditingkatkan, sedikit-sedikit baru ketemu cuci tangan dulu, ya kan? Takut. Kemudian duduknya pun tadinya rapat, jauh. Kalau mereka di luar Islam, orang-orang non-muslim itu sudah biasa kan berinteraksi dengan rapat, bahkan cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, jabat tangan, bersentuhan, itu sudah biasa. Dan tidak merasa berdosa. Kalau kita mah, 1 merasa berdosa, hikmahnya biar tidak kena penyakit, gitu kan? Virus apa itu? Namanya virus akidah dan virus hati.
Yang pertama syirik, kemusyrikan. Apa kemusyrikan itu? Menjadikan tandingan dengan Allah. Benda disejajarkan dengan Allah. Jangan jauh-jauh, Pak. Kalau Bapak berobat saja ke dokter, ke rumah sakit, kemudian lupa kepada Allah, lalu mengatakan dokter itu resepnya mujarab, rumah sakit itu bagus, lupa kepada Allah, itu sudah musyrik. Tapi kalau Bapak datang ke dokter, datang ke rumah sakit, atau beli obat warung yang dijual bebas di warung-warung, sebelum minum baca bismillah, kemudian berdoa kepada Allah, itu tidak musyrik. Karena obat yang diberikan oleh dokter ataupun rumah sakit itu sifatnya doniun, kira-kira. Ada dosis 500 mili, ada dosis 250 mili. Itu dugaan. Belum pasti. Karena yang pasti menyembuhkan itu sebenarnya bukan obat itu, tapi Allah. Ini yang paling berbahaya. Kalau kita sampai melupakan Allah, menduakan Allah, mensejajarkan dokter dan rumah sakit dengan Allah, itu sudah musyrik. Virus itu bahaya. Bahkan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ini. Jangan jauh-jauh lah. Sekarang jarang ya orang yang nyembah kuburan, nyembah batu, nyembah pohon, itu sudah jarang. Kecuali di daerah-daerah tertentu lah. Di daerah-daerah yang jarang dikunjungi seperti gunung, hutan, lautan, masih ada kan? Bapak mungkin sering dengar ketika kita lewat di satu tempat yang dianggap angker, lalu supir mobil itu turun, naruh rokok, cuma tidak dengan koreknya. Lalu dia mengatakan, punten, saya mau lewat, tolong jangan mengganggu. Musyrik tidak? Musyrik. Boleh diambil itu rokoknya. Kan dia ditujukan untuk embah atau sesajen di hutan atau sesajian di laut, kan itu untuk dewa, boleh kita ambil. Umpamanya Pak Sabkumar pulang ke Sumatera, daerah mana Sumatera nanti Bang? Ke Sibolga, karena sedang musim apa? Sedang musim bukan musim duren nih, bakana duren wae mah ahli leleb ya mah. Musim pesta laut, sehingga bikin sesajen ke dewa laut. Ternyata Pak Sabkumar sedang sama juga pulang melintasi lautan itu. Tiba-tiba ada sesajian itu menghampiri perahu atau kapal yang sedang ditumpangi oleh Pak Sabkumar. Boleh diambil? Boleh, tapi jangan menganggap Pak Sabkumar dewa. Ya, cuma jangan sengaja mencari makanan-makanan seperti itu. Buat apa? Ya, coba sesajian isinya apa? Kelapa, kopi, surutu, menyan. Menyan perlu tuh, perlu untuk mengusir nyamuk. Surutu perlu kerudun, kemarin tebeki mah atau ngaharamkeun. Nog, hulu sapi, kepala kerbau, kepala sapi yang jarang. Kemana itu kepala sapi dan kepala kerbau? Ke laut. Dimakan oleh siapa? Oleh hiu, bukan oleh Nyi Ratu. Pernah lihat Nyi Ratu sedang ngagorogotan hulu kepala kerbau? Oh, kan tidak, gitu ya. Itu kan syirik-syirik yang di tepi-tepi pantai. Punten-punten, bahkan mereka baca bismillah, baca salawat sebelum memberikan sesajian untuk dewa laut itu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Itu syirik. Wa syirku an taj'ala lillah syarikan fi rububiyyatihi ta'ala. Ta'ala Allah anisyyraka wal andad. Terbaca Pak? Terbaca? Oh, pinter. Dampaknya, nah ini yang berbahaya.
seabreg sebanyak apapun amal soleh, kalau syirik ini terbawa mati, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang terbawa mati. Kalau sebelum mati bertobat akan diampuni. Ada ya? An-Nisa ayat 48. Munafik, penyakit virus yang kedua adalah munafik. Nah, iya. Iya mah urangnya. Percis urang pisan. Ngomong masih suka bohong? Suka. Virus bukan? Virus. Janji ingkar. Suka? Suka. Virus bukan? Virus. Diberi amanat? Hianat. Ini bukan hanya menimpa orang-orang pintar dan orang-orang bodoh. Bukan hanya menimpa orang yang beragama. Yang tidak beragama sama. Bukan hanya rakyat, pejabat pun sama. Terutama umpamanya nih, dan jangan malu ibu, bapak jangan malu kalau di Balai Endah ada korban terkena virus corona. Sebutkan saja dan bukan aib. Seperti orang yang punten hamil kecelakaan karena MBA, married by accident, menurut manusia makan aib. Tapi justru ketika dia terus terang ingin dihukum secara hukum Allah, maka akan gugurlah dosa dari aib itu. Punten, hukum Islam itu mencegah ribuan orang lain untuk tidak berbuat yang sama. Contoh, ada orang yang mencuri dengan jumlah sekian, ya, dipotong tangan di depan umum. Berapa ribu tangan yang tidak berani mencuri lagi. Ada yang membunuh, dibunuh lagi. Berapa ribu nyawa yang terselamatkan. Ya kan? Dan itu dieksekusi, dihukum di depan umum. Jadi sekali lagi, hukum Islam itu justru untuk menjaga keberlangsungan kehidupan antar sesama manusia. Kenapa sekarang lebih banyak rumah tahanan penuh sesak? Kenapa? Karena hukuman di rumah tahanan itu bukan mengobati, bahkan menyuburkan kejahatan-kejahatan yang lebih besar lagi. Coba kalau pakai hukum Islam. Hanya memang karena bukan hukum Islam ya seperti itu. Coba Bapak, Ibu kalau mau ke penjara penuh tidak? Penuh. Mayar teu lamun mau menjenguk. Mayar teu? Mayar atuh. Nyaho ribu. Kudu mayar. Lihatnya. Kalau hukum potong tangan, hukum rajam tidak perlu bayar. Sekali jadi sudah selesai. Kembali kepada ini. Kita masih suka ngomong dicampuri dengan bohong. Kita suka janji tapi jalir. Kita pernah diberi amanat bahkan sering tapi khianat. Yang lebih berbahaya itu adalah ngomong atas nama agama padahal agama tidak mengatakan. Janji atas nama agama padahal agama tidak menjanjikan. Amanat atas nama agama padahal agama tidak mengamanahkan. Itu yang paling berbahaya. Dan itu dilakukan bukan oleh orang-orang bodoh. Karena orang bodoh itu korban ajaran daripada orang tua dan guru. Yang lebih berbahaya itu adalah justru orang-orang pintar, ahli agama, ahli ilmu, ahli negara, ahli hukum yang merusak tatanan ilmu, akhirnya rusak pula tatanan kehidupan. Itu penyakit. Saya tidak menyinggung siapapun, bisa jadi ini ada pada diri saya. Saya suka ngomong tapi masih campur bohong. Hanya 3 ibu yang diperbolehkan bohong itu. Tidak dianggap bohong. 1, ketika ada yang bertengkar, didamaikan. 2, seorang suami dan istri memberikan hak demi menyenangkan pasangannya, boleh berbohong? Boleh. Neng, bagaimana baju yang saya belikan itu bagus? Wah, bagus. Padahal butut, jabah norak, jabah maha. Boleh? Boleh, ya kan?
Ketiga, untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Boleh kita berbohong. Ada Ustadz Ansor di sana? Oh, nggak ada. Ustadz Ansor tadi sudah pergi ke Rancamanyar. Nggak tahu kemana lah. Pokoknya mau disebut ke Rancamanyar, ya udah katanya. Karena tahu bahwa yang mencari Ustadz Ansor itu adalah pembunuh. Boleh kita berbohong? Boleh. Tapi kadang-kadang bohong di luar itu sering kita lakukan. Di haturanan linggih Bu Haji simkuring bade tasyakur binikmah patali sarang nyepitan pun anak. Insya Allah nyebut natein, insya Allah janji lain datang te, dorakat te, tak lamun mau datang tong nyebut insya Allah, mohon mangga naon, mangga datang mangga. Oh, insya Allah itu janji, hati-hati. Ayo mau datang tong nyebut insya Allah lah. Era basi, makanya jangan salah kalau ada kata-kata insya Allah Sunda. Awas, penyakit munafik ini adalah virus yang berbahaya, lebih berbahaya daripada corona. Terutama munafik yang mengatasnamakan agama dan negara. Sekali lagi, yang merusak agama itu bukan orang bodoh, bukan bapak ibu yang hadir di sini, bukan. Orang pinter. Coba yang merusak negara triliunan siapa? Pejabat. Rakyat apa maling apa? Sendal, kalau tidak sendal, handphone, kalau tidak handphone, sepatu, ayam. Coba pejabat triliunan itu. Tapi udah mau berkah, habis nanti juga. Tinggalkan weh. Lambat laut ketika dia sudah tadi tidak jadi pejabat, kalau tidak mendekam di penjara, hidupnya akan diberikan siksaan secara perlahan. Mati tidak, hidup pun tidak. Itu lebih berbahaya. Lanjut. Ria. Ini penyakit juga. Masih sukakah kita ingin dilihat orang lain, kemudian kita ibadah setengah sempurna? Kalau jadi imam panjang, kalau disorot kamera, wah, memperbagus, mempercantik retorika, hanya demi ingin dapat follower, liker kalau sekarang. Tahu follower? Follower teh naon? Pengikut itu. Tapi kalau yang original tanpa ada pesanan, ya dia bebas menyampaikan agama, menyampaikan ajaran itu. Termasuk kita kalau sholat, kalau di masjid rawatib. Tapi kalau di rumah tidak. Kalau tahajud berjamaah mau, tapi kalau tahajud sendirian hati-hati, itu penyakit. Tapi penyakit ria itu perasaan kita ingin dilihat oleh orang lain, tujuannya follower, liker, subscriber, apalagi rating bintang 5. Itu. Baik. Ini ada hadis yang populer. Obat penyakit ria itu, obat penyakit ria atau virus ria ini, kita harus tahu bahwa kerugian yang disebabkan oleh ria ini, seluruh amal kita itu akan ditolak oleh Allah, bahkan diusir. Idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya, pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu tujukan perbuatan ria itu di dunia. Kalau menurut bahasa orang lain nama, pergilah kamu kepada orang itu dan minta pahala kepada orang itu. Karena dulu kamu beramal, beribadah, berbuat, berprestasi demi orang. Diusir. Panduru. Kemudian lihat hal tajiduna indah menjajaan, apakah kalian mendapatkan balasan? Tidak.
ilmu bahasa Arab namanya istifham inkhariyun. Dalam ilmu bahasa Indonesia disebut pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban lisan, tapi pemikiran dan renungan serta peringatan. Seperti orang kalau bapak kita lagi marah kepada anak, Alicia dan dulu, kalau dijawab, ente, kalau dijawab itu cakep. Ya, itu bahasa Sundanya begitu. Atau orang tua yang marah kepada anak, pergi kamu, jangan balik lagi. Nah, itu jangan diiyakan, karena memang sekali marah. Dampak kemudian hasud. Sebelum ke hasud, saya informasikan barusan Bang Irman izin pamit karena istrinya tercinta Novi sudah terasa dan sudah keluar plek. Kita bertawasul dengan amal soleh pengajian kita ini, kita doakan mudah-mudahan istrinya Bang Irman yang sudah keluar plek diberikan kelancaran dalam kelahirannya, ibunya sehat, bayinya pun sehat, normal seperti normalnya para bayinya. Dan mudah-mudahan orang tuanya semakin soleh. Bagus, Bang Irman masih muda, anaknya sudah melebihi saya. Itulah pentingnya nikah muda. Ya. Kalau bapak ibu takut punya anak ketika nikah, virus. Buat apa nikah kalau tidak punya anak? Ingin sehat tapi tidak mau anak. Buat apa? Terus kan bisa panas. Yang selanjutnya virus yang lebih berbahaya ini hasud. Hasud itu iri dengki kalau menurut orang Sunda ya, melihat kemajuan orang lain ingin hilang. Yang lebih berbahaya hasud ini dalam bidang agama dianggap saingan. Contoh, ketika ada seorang yang membagi seorang ustaz di medsos, padahal dia berjuang berdakwah di medsos itu dari nol, mulai dari handphone kecil, kemudian kamera kecil, kemudian kamera besar, asalnya pakai lampunya lampu aroma, sekarang pakai lampunya lampu LED, kemudian followernya banyak, karena memang yang dikejar itu ilmunya, bukan orangnya. Lalu ada bahasan bagaimana caranya untuk dijatuhkan. Jadi saya pun ketika menyampaikan ini sekarang di Masjid Al-Haq dan di tempat-tempat yang lain, punten-punten saya terus udon saja di masjid. Datang ke sini semuanya beritikat dari. Tapi di luar sana di media yang tidak sedang online, ada yang beritikat jelek. Bagaimana saya dijatuhkan, dicari kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya, kemudian videonya di-cut, dipotong, dan ditembaklah, diseranglah kesalahan-kesalahan. Makanya kalau di medsos itu harus lebih hati-hati. Apalagi kalau berbicara soal fikih. Kalau bapak lihat komentar-komentar, ngeri. Ada yang ngomong begini, oh Ustaz hanya pengen naik daun, pengen naik rating. Padahal sudah saya jelaskan sehalus-halusnya tanpa bermaksud menyinggung, hanya ingin mengilmukan. Dan saya pun tidak menutup diri kalau bapak menemukan ilmu baru, ternyata itu lengkap, saya terima. Saya tidak menyerang siapapun. Saya menganggap Ustaz Abdul Somad, Ustaz Andi Hidayat, Ustaz Khalifah Salamah, Ustaz Syafi, yang mudah-mudahan itu mitra dakwah saya, mitra kerja dakwah. Yang seniornya juga banyak. Kita dapat ilmu dari mereka. Cuma saya menjelaskan saja. Karena kalau berbicara tentang fikih, Pak, Ibu, nanti kita ada slide-nya ya. Kita belajar dari awal. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ngantuk. Kalau tadi terpotong karena ada gangguan teknis, apa gangguan teknisnya? Ngahiu, gitu. Ya, ngahiu. Kita dari awal nanti Pak, saya akan menerangkan dari awal bagaimana
harus dibangun ini adalah frame of thinking-nya itu, kalau boleh bahasa lagi kita pola pikirnya. Pola pikirnya itu kan kalau kita hanya listening society, hanya sekedar ingin mendengar gitu, tanpa mau membaca. Makanya kenapa saya menggunakan metodologi PowerPoint ini wilayah. Bapak kan mau baca minimal foto, setelah foto dijadikan status, gitu kan? Daripada cutting video yang nggak jelas, apalagi kalau urusan tinggi, saya kan membahas tentang sejarah kuno, latar belakang kuno, dalil-dalilnya di masjid ini, videonya pun masih ada. Itu sampai 1 jam lebih. Nggak bisa dipotong jadi 5 menit. Nggak bisa urusan tinggi itu, karena mesti lengkap datanya. Dan ilmu yang paling sulit dan paling rumit itu ilmu hadis. Ilmu hadis. Hanya kalau bapak ibu tidak pesantren, tidak belajar, hanya sekedar mendengar, melihat cuttingan video yang durasinya 1 sampai 5 menit, kurang sempurna. Kalau berbicara masalah fikih, kalau ilmu tidak ada perbedaan apa-apa. Hasud tidak ada perbedaan apa-apa. Intinya dia maksud bapak ngiri ke saya, bagaimana caranya saya tidak jadi lahap, ikat, dijegal, saya langsung merusak fikih, merusak ibadah dan sebagainya. Umpamanya, padahal tidak. Itu lebih berbahaya. Kita jangan persaingan mimbar. Enggak, saya tidak mau persaingan mimbar. Andai kata saya seperti ini sekarang, itu kan melalui proses dari 0 hingga sekarang. Itu pun belum sempurna, terus melakukan perbaikan-perbaikan. Daya, bakhil, siap, bakhil, dir, kikir, dir, korek, dir, madir, dir, keket, me, kene, dir, merekese, dir. Kenapa? Untuk kasiran, jadi dir, cap. Ini mah Quran. Mohon maaf Pak, Quran surat Al-Imran 180, ini tidak ada perbedaan pendapat. Anak kita yang sekolah di dunia mula, di Hidayah, pernah diajarkan mungkin makalah al-bahilu. Nah, berarti Bapak pernah belajar al-bahilu adulullah, orang kikir musuh Allah. Kenapa dikatakan musuh Allah? Kalau kita dapat begini juga pemberian dari Allah, karena diberi oleh Allah. Tapi karena itu kepada orang lain. Sering saya sampaikan, Pak, gaji bapak, gaji ibu, gaji saya, seperti gaji itu bukan mutlak milik saya, rezeki anak istri saya dan orang tua saya saja. Tetapi itu semua ada hak tetangga saya. Yang menjaga rumah kita aman itu siapa? Allah melalui tetangga. Makanya bapak dapat gaji, ibu dapat tunjangan, dapat gaji, tapi dong tetangga. Lihat, jangan sampai nanti punten-punten apa yang dipikirkan, ditahan dari harta kita itu, saytawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ibu, jangan dibayangkan dikalungkan itu si rumah, tanah, sawah, pabrik, dikalian ke. Bukan seperti itu, murah gitu. Akan jadi siksaan. Bahkan dalam hadis dijelaskan akan berbentuk seperti ular, berkepala 2, sambil mengatakan ular itu dan mematuk wajah orang yang baik itu. Anak maluka, nih saya hartamu, wa anak akan juga, dan inilah yang disimpan oleh kamu. Jadi berbentuk ular, berkepala 2, sambil mematuk. Anak maluka, wa anak akan juga, nih hartamu yang kamu simpan.
disetrikakan ke bulu ke jidat. Di akhirat, di dunia, sebelum itu akan diambil paksa oleh Allah, hilang tanpa sebab, padahal sudah disimpan di kamar, banknya juga bank yang aman, kuncinya kafein digagal dan sebagainya. Tapi tiba-tiba hilang 100, hilang 200, hilang 50. Yang kedua, penyakit. Berapa puluh juta, berapa ratus juta, rumah sakit yang mana akan dikejar demi mengobati penyakit. Itu disebabkan bakhil. Sebelum nanti, ya, makanya ada pepatah mengatakan kalau kita hilang uang tanpa sebab, sedekahkan. Mungkin kita jarang sedekah. Itu penyakit kok. Ya. Dah, masih ada lagi. Nah. Kenapa kita harus takut dengan virus corona? Seharusnya kita lebih takut dengan virus yang ada di dalam hati, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini akan jadi bahasan berikutnya yang akan berat. Entah malam minggu depan, entah malam minggu kapan. Ini akan saya terangkan dari awal untuk menjawab pertanyaan dari umat. Judulnya, menempatkan dalil pada tempatnya. Kenapa Ustaz judulnya seperti itu? Karena saya yakin ibu dan bapak hafal sebagian Al-Quran, hafal sebagian hadis, tapi kadang-kadang tidak tahu cara menggunakan, memahami, menempatkan hadis atau keterangan. Ya, nah ini yang akan kita bahas per tema. Dan Bapak Ibu akan saya bawa asik gitu ya, ngaji asik, ilmu pemasaran betul gitu. Pemasaran kedudukan, bayangkan menurunkan kami betul. Kan sekarang ada kue mesin tuh, kue nom. Oh, nabati, ya, tapi itu mesin. Ya, ya. Terus sanes itu mana nabati, ya. Yang nabati kan nom. Tuh, sakit itu kan, mau nggak? Tumbuhan. Ya Allah, ya Allah. Nabati kan nom? Tumbuhan. Berarti ada tidak? Tumbuhan. So, asofi, so kami benar-benar malah jadi setan. Jangan malah pengajian mas setan. Mereka bagi kendaraan, mereka terhadap. Udah, asofi mana salah menolak. Mereka setan. Mereka asofi. Ya, Bapak minum, ada Bapak makan, tidak jadi setan. Karena memang diperbolehkan. Sok, kalau jalan uang. Ya, tapi ini tidak akan saya sampaikan sekarang dulu, Pak ya, malam minggu depan.
di dalam Islam tanpa mustami yang hadir, tapi melalui online. Setelah beres, saya akan upload, akan disebarkan untuk ilmu. Jangan dikating, apa dikatingnya? Dipotong. Ini ada yang menarik nih, foto adukan. Pas saya kasih Ustaz, padahal Ustaz kata saya, ya. Itu yang berbahaya. Kenapa mereka mengkating video? Karena butuh. Gitu. Cuma tidak punya perangkat. Pakai HP ya. Bukan ini. Ya. Insya Allah kajian kita itu ilmiah. Bukan karangan kita di saya, betul-betul hati. Dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Kalau andai kata ada kesalahan dan kelupaan, saya tidak perlu koreksi. Ya, Bapak Ibu jangan terlalu suka ataupun tidak suka lihat materi yang disampaikan. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya ambil mundur karena saya harus menjaga kondisi untuk besok subuh di Bukit Cipageran di Masjid Baitur Rahman Municipal Cimahi. Ini rencana dari rumah jam 3 nyamper truk setengah 4 berangkat ke Cimahi, masang alas setengah jam setelah sholat subuh ngaji sampai jam 6. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang diliburkan bisa membimbing anak lebih dekat. Andai kata keluar terpaksa untuk memenuhi kebutuhan, mudah-mudahan dijaga dan dilindungi oleh Allah dari bermacam-macam bahaya, bukan hanya bahaya corona. Dan mudah-mudahan Bapak belajar juga menghilangkan, mengikis sedikit demi sedikit penyakit-penyakit hati tadi yang tadi kita bahas. Karena tidak mudah, perlu proses, perlu perlawanan, perjuangan, dan dukungan dari semua pihak. Andai kata tersindir dengan kajian ini, berarti Bapak dan Ibu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Tinggal mengaku saja, oh iya ya, saya masih ada sifat seperti ini. Kemudian kita beristighfar, berproses menghentikan, mengurangi atau meninggalkan secara terbatas. Itu semua berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk para medis, para dokter rumah sakit yang sekarang sedang disibukkan dengan pasien baik yang terkena virus ataupun yang tidak, mudah-mudahan diberikan kekuatan. Dan kalaupun ada yang mati dengan virus ini, sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa keterangan, apabila ada orang yang mati terkena wabah, itu akan tercatat sebagai mati syahid dengan catatan orangnya beriman. Kalau orangnya tidak beriman, matinya mati konyol. Orang beriman itu tidak ada yang sia-sia. Hidupnya bermanfaat, matinya pun bermanfaat. Bahkan jadi kifarat bagi dosa apabila kita sedang dilanda sakit dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.